Sekarang Anda silakan buka di rumah surat Asy-Syura pada ayat yang ke 27. Surat Asy-Syura pada ayat yang ke 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau itu artinya seandainya. Basatallahu rizqa li'ibadi. Sekiranya Allah jadikan semua manusia itu kaya raya. Semuanya seperti Al-Akh Abu Shanum ini, semuanya kaya. Walau basatallahu rizqa li'ibadi. Apa Allah katakan? La baghaw fil ardi. Maka dia akan melampaui batas di muka bumi. Dia akan seenaknya di muka bumi. Terus bagaimana ya Allah? Walakin akan tetapi aturannya Allah adalah yunazzilu biqadari ma yasha. Allah turunkan sesuai kadar yang Allah kehendaki. Abu Shanum dapat berapa, saya dapat berapa, Al-Akh Fefri dapat berapa, Al-Akh Dian dapat berapa. Itu Allah supaya kita saling apa? Saling membutuhkan dan saling mengisi satu dengan yang lain. Nah, maka sekarang lihat. Walau basatallahu li'ibadi, sekiranya Allah, walau basatallahu rizqa li'ibadi, sekiranya Allah meluaskan rezeki semua hambanya, Allah bisa enggak? Sangat bisa. Sangat-sangat bisa kan? Dan ringan sekali. Dan tidak mengurangi apapun yang Allah punya. Nah gitu kan? Tapi Allah bilang apa? Tapi tidak. Allah tidak jadikan semua orang kaya. Allah jadikan miskin. Mungkin yang lain Allah jadikan miskin. Mungkin Anda yang kaya, orang lain miskin. Atau orang lain yang kaya, Anda yang miskin. Kenapa begitu? Supaya Anda tidak baghaw fil ardi, melampaui batas di muka bumi. Terus apa yang Allah inginkan? Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tapi Allah turunkan sesuai kadar yang Allah kehendaki. Penutupnya keren. Apa penutupnya? Innahu, sesungguhnya dia yaitu Allah. Bi'ibadihi, kepada hamba-hambanya. Khabirun basir. Sangat-sangat teliti dan maha melihat. Teliti artinya apa? Allah tahu, iki tak kakean bakal begini. Kalau saya kurangi bakal begini. Itu Allah teliti. Ini Al-Akh Abu Shanum harus dapat sekian. Istrinya harus dia, anaknya harus ini, rumahnya harus di sini. Itu Allah semua karena Allah teliti. Nah, dan Allah bilang basir, Allah melihat kita, Allah tahu kamu bakal seperti apa, nanti akan bagaimana. Artinya, ketika Allah mengirimkan bahasa cinta lewat kemiskinan, itu Allah lebih tahu bahwa Anda mungkin saat ini masih pantas miskin. Nah, hadisnya begini, sebelum kita masuk ke pertanyaan ya, ada pertanyaan masuk. Nah, maka begini, di dalam sebuah hadis dikatakan, Inna min ibadi, ini hadis qudsi. Sesungguhnya kata Allah, di antara sebagian hambaku, man afqartuhu, yang aku jadikan miskin. Yang aku jadikan miskin. Li'anna law agnaitahu, karena apabila aku jadikan dia kaya, la afsadahul ghina, maka kekayaan akan merusak dia. Coba, ada di antara hamba Allah yang memang oleh Allah dibikin apa tadi? Miskin. Kenapa ya Allah engkau bikin aku miskin? Karena Allah tahu. Karena kalau kamu kaya, kekayaan akan merusakmu. Berarti miskinnya kita, itu surat cinta dari Allah supaya kita tidak rusak dengan kekayaan. Dan Allah juga, ini Ustaz ya, memberikan contoh juga ya bagaimana ada orang-orang yang mempunyai harta berlebih itu rusak. Banyak contohnya kan. Dan kita sering ceritakan kan, Allah itu memberikan kekayaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Siapapun. Dan Allah itu memberikan kekayaan kepada orang yang Allah cinta maupun kepada orang yang Allah benci. Tapi tidaklah Allah memberikan agama kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kan begitu. Nah, maka begini, kita lanjutkan hadisnya. Wa inna min ibadi, dan ada di antara hambaku yang dia itu tidak mungkin baik kecuali dengan kekayaan. Maka oleh Allah dibikin kaya. Nah, maka artinya apapun yang saat ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya untuk kita, maka pasti itu adalah yang terbaik. Sekarang kita kasih beberapa ayat. Ini ada yang menarik sekali, silakan dibuka dalam surat An-Nur ayat 11. Ini surat cinta dari Allah yang datang kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Yang kemudian di awal munculnya kejadian ini gempar luar biasa. Seakan-akan sampai Rasulullah Muhammad SAW diriwayatkan sampai 40 hari bingung gak bisa ngomong.
Artinya tidak bisa ngomong, itu udah fokus dengan masalah ini. Kemudian Ibunda Aisyah tidak berani keluar rumah. Apa itu? Hadithul ifk, yaitu tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Ibunda Aisyah, bahwasannya Ibunda Aisyah melakukan perbuatan keji katanya. Kan begitu. Hadithul ifk, ketika Ibunda Aisyah dituduh, na'udzubillah, dituduh melakukan zina. Itu kan tamparan keras untuk siapa? Untuk rumah tangga Rasulullah. Iya. Bukan cuma untuk Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bukan hanya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk keluarga besar mereka dan untuk agama Islam. Istri seorang nabi, putrinya Abu Bakar, seorang wanita yang Allah pilihkan untuk mendampingi nabinya, dituduh berbuat zina. Ternyata apa? Lihat ayatnya, Anda buka di rumah, kemudian ceritanya belum tentu sama, tapi arahnya pasti sama. Jadi apa yang Anda alami belum tentu sama seperti Ibunda Aisyah. Tapi kemudian arah kemana cerita ini akan endingnya kemana, itu insya Allah pasti sama, yaitu kebaikan yang Allah harapkan untuk Anda dapatkan. Nah begini, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan berita dusta. Usbatum minkum itu mereka keluarga kalian juga, karena ternyata kan ada Mistah juga. Yang itu merupakan misanannya Abu Bakar, sepupunya Abu Bakar gitu ya. Orang-orang yang mendatangkan berita dusta, fitnahan terhadapmu, itu adalah orang-orang dari kalian juga. La tahsabuhu syarral lakum. Ini kasih garis bawah. Jangan kau kira itu buruk untukmu, Allah bilang. Bal huwa khairul lakum. Bahkan datangnya fitnahan kepada rumah tanggamu itu ternyata yang terbaik yang Allah pilihkan untukmu. Ayatnya begitu. Orang-orang yang menuduhmu berzina, keluargamu juga. Dan jangan engkau kira itu buruk bagimu, bahkan itu mendatangkan apa? Kebaikan yang besar untukmu. Nah, kemudian para ulama tafsir menjelaskan apa sih baiknya? Kok Ibunda Aisyah dituduh berzina, keluarga Rasulullah SAW seakan-akan dihancurkan kehormatannya. Kemudian kok sampai Rasulullah tidak bisa berpikir selama 40 malam, Ibunda Aisyah tidak berani keluar rumah, kok dibilang baik? Ternyata apa? Para ulama tafsir mengatakan ini ayat yang menunjukkan pembelaan Allah secara langsung kepada Ibunda Aisyah. Jadi seakan-akan ketika manusia tidak ada yang membela langsung siapa? Allah. Allah, itulah yang diucapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan ketika engkau ada masalah dan ternyata semua teman-temanmu yang selama ini ada semuanya menghilang. Pas kita ada masalah teman-teman kita menghilang. Apa kata Imam Syafi'i? Yakinlah saat itu Allah sendiri yang ingin menyelesaikan masalahmu tanpa bantuan siapapun. Kan Masya Allah. seperti ini. Dan kemudian menunjukkan kesucian Ibunda Aisyah, menunjukkan bahwa itu hanya sekedar fitnah, kebersihan Ibunda Aisyah itu langsung oleh Allah ditunjukkan dalam ayat Al-Quran yang awalnya apa? Dan bukan singkat loh, 40 hari. 40 hari. Rasulullah tidak sampai banyak berbicara dengan sahabatnya. Ibunda Aisyah tidak pernah keluar. Allah bilang, bal huwa khairul lakum, fitnahan itu baik untukmu. Karena apa? Allah ingin menunjukkan bagaimana aku yang akan langsung membelamu. Nah, maka sekarang saya sampaikan sebagai penutup di malam hari ini ya, sebelum kita nanti cek kolom komentar, yang selama ini merasa sedih dengan kisah hidupnya, masalah yang senantiasa mendatangi dan menghampirinya, kesulitan ekonomi yang dia alami setiap saatnya, kemudian ditinggalkan orang-orang terkasih yang ada di sekitarnya, yang sementara ini Anda menganggap ini musibah, ini suatu bentuk keburukan, yakin. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan suatu takdir untuk Anda, kecuali takdir itu pasti yang terbaik. Dan Allah menitipkan surat cinta yang terindah di balik setiap takdir yang kita lewati dalam episode kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.